cium tangan. Gila, big congrats Nova. Rontos semua, mana habis umroh tuh. Boys. Bener yang lu bilang bulan lalu. Apa? Oh iya. Juniornya plot dulu. twist ya, plot twist. Junior dulu yang ke Piala Dunia. Junior dulu Piala Dunia. Orang Seniornya nunggu so. senior, Piala Dunianya junior dulu. Oke. Zaki. Luar biasa. Ahmad Zaki. Back to back Piala Dunia iyalah kemarin tuan rumah. Tapi ini sejarah. Sejarah ini, making Sejarah story ini. Pertama kali lolos dari Kualifikasi. jalur kualifikasi. Jadi sah tuh. Sah, jadi yang kita menunjukkan bahwa kita punya kapasitas juga buat main di Yes. Piala Dunia, ya kan? Dan lawannya Korea Selatan Yaman cuy. Iya. Yang secara peringkat di atas kita. Nah itu. Goli, dimulai dari goli. Gole. Siapa sih itu? Ini siapa? Nggak tahu nih ini siapa nih, jersey siapa. Luar biasa. Akhirnya. Bung Yuke, memang ini kualitas yang tadi Ya, seperti kita katakan di awal, kalau kita mau nonton identitas ataupun juga karakter permainan kita, ya lawan Yaman kita nonton. Dan terbukti kan anak-anak bisa menginisiasi permainan dengan sangat baik, punya kepercayaan diri, bermain dengan karakter Indonesia ya, dengan pakai flank, dengan kecepatan, agility. Dan kita leading di dua babak ya, baik babak pertama sendiri maupun babak kedua sendiri ya. Kita bisa tunjukin konsistensi itu sangat baik dilakukan sama anak-anak. Mas Sabto, biasa kalau kita nonton timnas senior kan 40 menit bagus, 40 menit Keduanya menurun gitu ya. menurun. Tadi walaupun tadi awal-awal babak pertama sempat menurun, Yaman mendapat momentum, tapi bisa bounce back nih dan hasilnya 4-1 untuk Indonesia. Iya, ini kelihatan banget Coach Nova tuh paham karakter tim ya. Semua pemainnya satu persatu dia hafal betul, masing-masing bisa kontribusi apa, seberapa lama mereka bisa kontribusinya, dia tuh udah tahu banget. Kelihatan dari laga lawan Korsel udah kelihatan gimana lu 90 menit lu tampil luar biasa dari sisi bertahan, lu dapat kesempatan, lu bisa ambil kesempatan itu. Tadi tim ini dipaksa untuk ngambil inisiatif kan, ternyata bisa execute. Babak kedua ada perubahan, agak sedikit nurunin, kelihatan agak sedikit menurun gitu dari sisi kualitas ya. Tapi dengan dua pergantian akhirnya bisa naikin lagi tuh gayanya. Dan disiplin para pemain tuh semuanya bisa terjaga selama sepanjang permainan gitu. Ya kita tahu lah anak-anak segini kadang-kadang ada hilang miss konsentrasi kayak gitu-gitu. Nggak stabil ya. Nggak stabil dari sisi tadi operan, bola-bola yang diambil sama Dava lalu banyak yang hilang. Itu kan part of konsentrasi seorang anak muda gitu ya. Tapi secara overall ini tim justru kelihatan banget matang dalam tanda kutipnya ya. Mereka paham gimana cara bermain defense, gimana jarak antar lini, gimana maksimalin peluang. Ini kan peluang yang betul-betul bisa keeksekusi kan? Betul. Mereka dapat peluang tereksekusi dengan sempurna. Dan melalui skema yang memang sudah direncanakan ya, bukan? Iya, yang perlu kita, tadi gue menyambung yang dikatakan Haryo ya, Coach Nova ini benar, dia sudah hafal betul satu persatu individu pemainnya, mungkin dia tahu kayak nomor celananya berapa ya. Karena sudah sangat hafal dengan pemain yang dia sudah bina lama gitu ya. Sehingga dia tahu siapa diganti siapa, kapan momentumnya. Kita lihat bagaimana waktu lawan Korea, pergantian pemainnya itu efektif sekali ya. Dan sekarang juga pergantian pemainnya sangat efektif. Kita lihat bagaimana masuknya Fandi ya. Fandi bisa banyak menarik perhatian back lawan sehingga bisa menghancurkan konsentrasi lawan yang sudah mulai naik. Kemudian masuknya Raffi juga dia bikin penalti, masuknya Josh juga dia bikin kontribusi sehingga jadi gol kedua bagi Evandra. Ini kan menunjukkan bahwa pergantian pemain itu bukti kecerdasan pelatih ya. Pelatihan cerdas itu salah satunya bagaimana pergantian pemain yang dilakukannya itu memberikan arti, membuat perbedaan yang positif. Dan Nova dari dua laga yang sudah dijalani di timnas U17 ini sudah menunjukkan itu bahwa dia memang sudah mengenal benar karakter pemain ini. Jadi gue harap jangan diubah-ubah lagi nih komposisi pelatih ya, please. Walaupun main di Piala Dunia, kalau mau cari pemain diaspora untuk bisa kita jadiin vitamin. Kita perlu vitamin istilahnya ini sekarang, karena pemain-pemain yang udah ada ini
kerangkanya udah ada. Udah kerangkanya ataupun juga materinya sudah yang terbaik yang kita miliki saat ini. Karena mau cari di mana lagi? Jangan ngada-ngada ntar bikin turnamen-turnamen di sini nih. Karena nih mereka nih udah asalnya dari kompetisi nih. Jadi seperti juga timnas senior, kita perlu booster gitu ya pemain-pemain yang memang punya kualitas bagus untuk menambah kualitas tim. Terutama di 17 ini juga kita perlu itu juga. Makanya kita dorong nih PSSI, ayo sekarang lu cari pemain-pemain diaspora yang usia segini seperti Becker. Ini udah lolos. Iya, jangan jadi penggembira di sana. Ada kesempatan nggak untuk kita, karena kan di level U17 tuh nggak terlalu jauh Nggak gitu, terlalu jauh. gapnya nggak terlalu jauh. Jadi tambahan pemain-pemain yang kualitasnya ya mungkin sedikit di atas pemain kita, yang punya pengalaman yang internasional, punya pengalaman itu pasti akan menambah 1-2 step tim ini gitu di decisive moments gitu. Kalau senior kan jelas ya lini depan dan juga lini tengah ini yang harus ditambah. Kalau dari tim ini mana yang kira-kira urgent untuk bisa dilapis? Flank untuk gua perlu karena kita cuma punya 2 doang nih yang benar-benar reguler ya. Si Back juga ya? Daniel maksudnya wingback Daniel sama si Fabio Fabio. tadi. Itu perlu karena itu kita banyak main dari sayap kan. Jadi kita perlu sayap yang punya kualitas dan itu gua harapin sih ada tambahan dari situ sih. Kalau dan penyerang gua kira perlu ya. Karena kita praktis cuma punya 3 nih sebenarnya penyerang. Tapi yang satu pun juga kayak Raffi tuh kadang-kadang gantian sama Mirza. Nah, kalau kita butuh penyerang yang satunya lateral, satunya memang nomor 9 kan perlu ada backup juga gitu. Nah, soalnya kita tim yang bertahan itu memang bagus, asal efektif dia ketika eksekusi di depan. Jangan sampai kita bertahan bagus begitu kita dapat transisi nyerang, kita nggak klinis, susah juga. Ya pergantian yang dilihat di depan kan artinya kita punya source lah untuk bisa nambel di depan gitu. Tapi kan ketika lo nggak ada pengganti di sisi kedua wings, itu kelihatan bahwa ini belum terlalu percaya nih kalau gua ada pengganti yang lain untuk bisa buat tim ini tetap stabil ya kayak gini. Nah itu kan salah satu indikator gitu. Walaupun memang keputusannya ada pada Nova gitu, tapi paling nggak dengan tidak diganti kan artinya dia khawatir juga kalau diganti nanti goyang, agak sedikit stabilitasnya keganggu gitu. Cuman kalau dari sisi depan ya dia percaya langsung ada 2 pergantian, berarti kan dia paham 2 pemain ini bisa execute gamenya dia gitu. Walaupun tadi 2 pergantian itu sempat membuat kita agak kehilangan tempo. Iya di awal karena kan agak panik juga kaget juga mereka nekan. Adaptasi juga ya. Kita kayak kita buat pergantian mereka bikin gol. Iya, kan? Kita panik. Akhirnya butuh berapa waktu untuk balikin lagi kan, tapi begitu udah balik ya udah stabil lagi kita. Ya mainnya juga mau ngapain juga nggak berarti gitu kan. Kalau yang di awal-awal kan emang kita kayak kepanikan kan ketika bola masuk ke tengah, ini nanti diambil apa enggak gitu-gitu, hampir salah, akhirnya ada penalti yang kayak gitu-gitu tuh kan bisa dibilang karena ada kepanikan gitu tadi ketika di awal. Main begitu menyerang sementara kita masih adaptasi dengan 2 pemain baru gitu. Tapi begitu dia udah settle, akhirnya udah balik tuh ke setelan awal, tampil tenang, bisa nguasain bola, akhirnya bikin mainnya yang nggak nyaman lagi. Mereka megang bola boleh gitu, tapi nggak ada tusukan berarti lah dari mereka gitu. Bung Yuke, Evandra cocok untuk jadi mungkin man of the match. Karena kan tadi saya sempat nyeletuk ya, Evandra nggak kelihatan hari ini, tapi langsung 10 menit terakhir akhirnya 2 gol. Iya, karena ada pergeseran orientasi bermain ya. Kalau di babak pertama kita lebih banyak mengandalin aksi-aksi individu dari sisi flank ya, penyerang flank. Ada Goli di kiri dan juga ada Fadli Alberto di kanan. Nah di babak kedua ketika 2 winger itu diganti, otomatis orientasi bermainnya berubah. Yang di tengah harus lebih dominan ya untuk bisa melakukan backup. Karena dimasukkannya juga Fandi kan juga memperkuat tengah juga kan, sehingga di situ ada Nazriel, kemudian juga ada Evandra dan juga ada Fandi. Dan itu yang membuat akhirnya Evandra keluar nalurinya dia, kemudian kualitasnya dia, dan dia muncul di saat memang yang tepat kayak tadi umpannya George itu kan, George Holong ya, dia datang itu kan yang di babak pertama dia nggak punya itu, dia praktis jaga dalam aja, tapi sekarang di babak kedua dia berani muncul dan ya rezekinya dia dapat penalti, dapat cocoran bola enak gitu. Mas Sabto, memang ini man of the match? Ya based on ya lo bisa cetak 2 gol, itu kan nggak mudah juga. Walaupun penalti orang bilang hampir pasti gol, tapi kan lo butuh konsentrasi dan
kelihatan banget. Di sini dia lebih tenang dalam tendang. Lebih pede ya? Kemarin kelihatan agak grogi ya. agak grogi dan ngomong kalau sendiri ya. Iya. Dia bilang agak Gemeteran, sedikit Om, saya gemeteran. gemeteran. Kalau tadi gila pede banget itu ngambil gaya penalti kayak tadi. Dia ancang-ancang, terus dia ngelihat kipernya, jadi dia nggak tahu, maksudnya dia udah sangat yakin bola nggak akan kemana-mana, gue tendang nih. Jadi gue liatin kiper lu gerak kemana. Jadi ayunan terakhir dia lihat kiper pasti bergerak kan. Iya. Udah ditaruh bolanya. Kalau waktu lawan Korea kan dia nggak lihat kiper, dia takut. Dia langsung Pokoknya dia di-zoom, habek iya. aja, Dia habek habek. malah kebaca. Nah, lagi-lagi kita buktiin nih, ketika position kita kalah, kita menang. Kita menang. Tapi Lihat, ini shotnya sama loh, 13-13. Luar biasa ya. karena babak kedua Yaman Lebih menemukan banyak ya. Kalau Fandi Ahmad memang Mas Sabto bisa menjadi tadi game changer dari Iya. sempat kehilangan momentumnya dari Indonesia. Perannya penting, dia dibutuhkan untuk ngedelay sih. Pasti kan dia ini pemain karena ball handlingnya bagus, take ons-nya bagus, dan berani gitu loh. Di antara dua orang, dia berani lewatin di tengah-tengah gitu. Ya karena emang dia punya agility yang bagus, punya body balance yang bagus, sehingga dia berani melakukan itu. Dan dia pede juga kan dengan pergerakan-pergerakan dari U16 waktu AFF udah kelihatan. Ini pemain keren mainnya, emang gayanya kayak gini. Keberaniannya itu makanya kenapa ditarik sama Coach Nova di babak kedua pasti untuk memberikan kestabilan, dan mendelay karena kan pasti Coach Nova baca Yaman akan neken nih, akan mencoba menyamakan skor, pasti mereka akan menekan, dibutuhkan pemain yang bisa megang bola lama, tenang, Supaya merusak konsentrasi. Iya, merusak ritme. Cuman memang kita agak panik di awal sih ketika tekanan itu berubah penalti dan berubah gol. Mungkin butuh waktu untuk settle. Tapi begitu masing-masing udah dapat perannya, bisa memerankan perannya dengan baik, akhirnya ya kita menunjukkan lagi yang ini tim yang mentalnya keren sih emang. Tadi kan gue bilang ini nggak apa-apa, kita bagus nih, kita kebobolan nih, supaya anak-anak belajar bagaimana overcome ya dalam situasi mereka nyaman babak pertama 2-0 bisa control the game, terus kemudian lawan ngerespon, lu bisa nggak ngebalikin mental lu, kepercayaan diri lu, ternyata bisa tuh ya, dan semua pergantian dilakukan tuh deliver gitu loh, berhasil gitu, bisa mengubah situasi. In-game manajemennya keren Nova sih. Bagus. Kalau dari apa ya? Dari semua permainan ya, dari Korea lawan itu segala macam skenario kita lewatin deh. Betul. Kita Situasi digempur ya, segala habis-habisan, macam situasi. kita bisa tenang, nggak kebobolan, kita bisa manfaatin situasi kecil untuk menjadi gol. Iya. Untuk initiate serangan, kita udah lewatin itu, kita bisa bikin 2 gol. Kita kaget dengan gol cepat dia, bisa overcome itu. Jadi secara mental, secara ini tim ini udah bisa ngelewatin 3 skenario berbeda dalam 2 pertandingan. Itu kalau kita bisa lolos di 8 besar ke 4 besar sih keren banget sih. Dan sebelum itu apresiasi juga untuk lini belakang kita yang melawan Korea Selatan dan juga Yaman, ini kebobolan hanya 1 dan bermain cukup padu lah. Tadi 15 menit awal babak kedua aja yang agak banyak peluang gitu. Yang jadi kunci. Ya, gue lihat leadership dari Baker ya, terutama Baker ya. Panji ya kita Putu Panji, yang jadi kapten 11 kita apresiasi. Cuman tadi dia agak slip tadi ya, yang membuat akhirnya jadi penalti. Terus Gaza juga bermain sangat determinan sekali, walaupun tadi gue takut dia kepancing emosi juga sempat. Dan terus penjaga gawang juga gue kira cukup baik ya si Dava Agasemi, cuman koreksinya mungkin next time dia harus lebih aware lagi ya di sekelilingnya, karena dia wajahnya itu terlalu tenang, menurut gue wajahnya terlalu tenang. Kitanya deg-degan di sini. Cuman mereka bisa perform seperti itu juga ada atas bantuan 2 gelandang samping kita ya, baik si Fabio maupun juga Daniel yang begitu rajin. Bantu back banget. Betul, begitu rajin naik turun. Nah itu artinya ini lebih ke kolektivitas ya, ketika kita transisi negatif. Itu kolektivitas itu kelihatan, semua bertanggung jawab untuk membantu lini pertahanan, karena kalau 3 back ini nggak dibantu, dan gue katakan tadi di awal, bermain 3 back tuh nggak mudah, perlu pengertian yang tinggi dan perlu bantuan juga dari lini lainnya supaya bisa stabil. Nah di usia seperti ini mereka bisa main 3 back dengan fasih begini, hebat menurut gue. Dan jarak antar pemain ini kan dari tadi deket ya, nggak ada. Betul. Ada opsi operan yang banyak gitu. Karena rumus itu kan kalau 3 itu dia nggak boleh lebih dari 15 meter tuh spacing itu. Ini kan susah loh geser-geser gini. Kalau gelandang gelandang masih bisa 8 meter lah. Kalau ini harus Mas Sabto tadi sempat dikatakan kalau ini lolos sampai 8 bahkan 4 besar.
akan sejauh mana menurut Mas Sabto tim ini akan berlaga di Piala Asia U17 ini, karena secara target kan ini udah tercapai. sudah tercapai gitu. Iya. Kalau ngelihat calon lawan ya sejauh ini kan Tajikistan sama Korea Utara gitu ya. Kalau kita juara grup, kayaknya udah pasti juara grup sih. Karena kan dua tim, karena di sini Akan head to kehilangan head. poin mereka juga Iya, bersama. dua tim head to head itu kan dua-duanya kita di atas mereka gitu kan. Nggak mungkin kita bisa dilewatin dari dua tim ini. Artinya kita udah pasti juara grup. Ketemunya runner up di grup D. Tinggal nunggu siapa tuh orang Tinggal nunggu. Tajikistan kayaknya bakal juara deh karena mereka bikin 20-an gol kalau nggak salah di kualifikasi. Ini tim satu pemainnya bikin 16 gol cukup. Bikin 16 gol waktu kualifikasi itu tim ini begitu tajamnya. Jadi kalau ketemu Korut mungkin gue lebih pede gitu. Tapi ya kita ngelihat Yaman kan gue juga bilang ini tim nggak mudah, tapi kita bisa overcome. Korsel kita bisa overcome karena strategi pilihan Coach Nova oke. In-game manajemennya lebih oke lagi, dia paham siapa yang harus diganti, siapa yang harus masuk, siapa harus main berapa menit, segala macamnya itu. Kalaupun nggak jalan sesuai skenario, reparasinya dia tahu apa yang harus di-repair dan berjalan reparasinya itu yang gue bisa ngelihat tim ini cukup meyakinkan ya untuk bisa melangkah sampai 4 besar sih kayaknya bisa. Baru di atas kan nanti ketemunya Jepang, Iran yang kayak gitu-gitu tuh. Tapi kalau ketemu Tajikistan, ketemu Korut sih kayaknya peluang untuk bisa menangnya cukup besar. Buyuke, 4 besar? Gue sih optimis ya. Sepanjang anak-anak ini tetap fokus, konsentrasi, disiplin ya, jangan istilahnya jangan jumawa ya. Termasuk juga yang terdekat laga ketiga ya. Ini juga kesempatan sebenarnya buat pemain-pemain pelapis ya untuk show off juga, untuk step up, tunjukin kepada Coach Nova bahwa mereka juga pantas ada di tim ini, sehingga kita nggak mengandalkan hanya formasi dan komposisi pemain yang itu aja, karena kita perlu kedalaman squad yang bagus juga kalau untuk bicara lebih jauh lagi di Piala Dunia, apalagi kalau kita memang pengen mau lolos sampai semifinal misalnya gitu ya. Karena kalau kita bisa menang nanti di 8 besar ya sudah valid ya bahwa kita memang pantas ada di jajaran elit tim Asia, khususnya di kelompok umur 17 ya untuk bisa tampil. Nah itu yang paling penting sih buat gua. Terus untuk yang berikutnya mungkin lihat tadi seperti gua sampaikan, kita perlu tambahan pemain-pemain yang levelnya lebih tinggi lagi, spesifiknya pemain-pemain diaspora ya, pemain-pemain yang under 17 seperti waktu kemarin kita di Piala Dunia U17 kita punya siapa yuk? Welber ya kan, untuk buat Welber bagus banget waktu U17 itu. Nah kita perlu yang juga kayak Baker supaya kita punya kedalaman squad yang bisa memang diandalkan. Soalnya secara jujur tim ini sebetulnya hanya mengandalkan 15 orang dari 23 nama. 15 orang dalam konteks kalau di sepak bola itu karena ada cadangan tetap sebetulnya yang memang ini diandelin banget. Kalau misalnya ini nggak jalan plan ini maka ini harus masuk gitu. Dan itu jumlahnya ada 5 gitu. Ada 4 bahkan ya, ada 4. Jadi 11 plus 4. Makanya kan pergantiannya kan mirip-mirip ya. Ketika pas lawan Korea pergantiannya dengan sekarang lawan Yaman pergantiannya kan pemain-pemain itu kan Raffi, terus si Fabio ya kan. Fandi. Jadi ya udah kelihatan kerangkanya memang. Nah, kita perlu supaya memperkaya plan dari pelatih dengan variasi taktikal, tentu dibutuhkan pemain-pemain yang punya kualitas lebih ya. Dan itu yang gue harapin. Dan juga. untuk menyongsong Piala Dunia di November ini kalau liga lokal udah nggak mungkin. Logikanya ya tim senior punya peluang untuk masuk Piala Dunia, segala macam upaya dicoba untuk di push supaya tim ini bisa masuk. Ini tim ini udah masuk loh Piala Dunia. Masa lo mau biarin tim ini seadanya gitu dibantai di Piala Dunia ketemu tim-tim gitu kan? Pasti kan logikanya ya lo mau dong untuk mempersiapkan tim ini dalam waktu 6 bulan ini untuk dapat pemain yang bisa menambah, ya itu tadi Ucup bilang, kualitas, added value sedikit aja tuh bisa mempengaruhi tim secara utuh. Karena kita lihat ya, seorang Baker aja itu kelihatan banget kematangannya. Tenang banget. Dingin gitu, maksud gue dia nggak panik, nggak gelagapan gitu kan. Karena itu kan level internasional ya, beda memang. Makanya kita perlu pemain-pemain kayak gitu. Dan itu bisa berpengaruh terhadap kepercayaan diri tim ketika ada beberapa pemain yang pemain lain jadi kedongkrak kualitasnya karena ketenangan itu kan. Ya selalu gue bilang timnas kita yang dibawa sama pemain-pemain dari Belanda ini apa sih?
ketenangan. Mereka lebih tenang kan. Kalau dapat bola ditekan apa mereka lebih tenang. Nah, yang lain kan jadi ikut. Oh ya kita bisa loh main. Mereka bisa keluar dari tekanan gitu. Kita harus bisa juga. Nah, ini kan Baker itu ya kelihatan kan yang lain jadi tenang. Wah, ada Baker. Dia covernya di mana yang kayak gitu-gitunya. Lo bayang ada satu lagi di tengah. Satu lagi di samping. Iya, sampingnya itu. Tengah satu, samping satu, depan satu. Udah 4 sama Baker cukup. Iya, benar. Selain itu, selain kedalaman squad, ada mungkin catatan yang perlu diperhatikan tim pelatih untuk menyongsong. Ya ini yang paling dekat adalah mungkin 8 besar Piala Asia dan nanti November Piala Dunia. Apa yang menjadi catatan selain kedalaman squad? Iya, kalau gue bilang sekarang tinggal bagaimana memanage sisi mental ya. Para pemain ini kan masih labil U17 dan menuju ke Piala Dunia kan waktunya juga boleh dibilang nggak lama ya. Rasanya cepet loh. Sekarang aja udah bulan April, kita November itu kan persiapan tuh harus benar-benar dimatengin. Nah, di masa persiapan itulah sebetulnya fase yang paling penting ya untuk bagaimana menjaga para pemain ini, mengawal istilahnya kalau perlu ke kamar mandi diikutin tuh pemain. Karena khawatir usia segini tuh rentan ya. Betul. Karena kan tergantung sekelilingnya gitu. Itu yang pertama, dan yang kedua, gue pikir harus cepet-cepet TC sih. Kalau kita memang punya keinginan berbicara lebih tinggi di Piala Dunia, nggak cuma sekedar berpartisipasi, tapi ingin bersaing di Piala Dunia, harus TC. Seusia muda ini, di mana kita nggak ada kompetisi, maka wajar kalau TC-nya lama-lama gitu, supaya bondingnya, chemistry-nya, pemahaman taktikalnya itu bisa nyatu cepet. Beda kalau pemain senior atau timnas senior memang nggak punya waktu lama untuk bergabung karena mereka memang sudah levelnya udah tinggi sekali ya, dan mereka berdasarkan secara reguler main hasil kompetisi yang mereka mainkan gitu. Kalau ini kita nggak ada kompetisi di domestik ya, kita harus regroup mereka TC panjang. Iya, TC panjang. Sama jangan kasih mereka beban itu sih. Maksudnya ini kan pemain-pemain, biarkan mereka bermain, ternyata mereka bisa nunjukin itu. Jangan nanti langsung amit-amit gitu ya, main jelek gitu. Pas lawan Afgan nanti kalah misalnya gitu, walaupun kita udah pasti lolos, dibully yang kayak gitu-gitu. Aduh, janganlah. Ini tim masih muda banget, masa depannya masih panjang banget. Dan ini aset yang terbaik banget sih buat tim kita. Kita berharap kan kompetisi junior kita, liga domestik kita tuh kan bisa memangkas jarak ya, kualitas antara pemain diaspora gitu kan. Kalau ini dipertahankan, mereka bisa naik pelan-pelan kan, kita juga yang seneng. Kolam kualitasnya makin besar, makin berkualitas, pemain-pemain di dalamnya itu kan yang diuntungkan ya timnas kita semua kan, dari semua lini gitu. Start dari U17. Apalagi ini sebenarnya sih sangat baik ya untuk Indonesia dengan adanya perubahan format dan juga kalender dari U17. Kita dapat Asia dapat spot lebih banyak, kemudian juga setiap tahun Piala Dunianya itu kan gua harapkan bisa memantik animo di level bawah di usia pembinaan untuk mereka berlomba-lomba yang menjadi pemain nasional. Itu kan kebanggaan buat mereka juga, dan buat federasi juga ini sebenarnya boleh dibilang sebagai otokritik lah. Dengan sekarang sudah ada Piala Dunia U17 setiap tahun, ayo dong kompetisi lo lebih baik lagi tatanya gitu. Nggak cuma ngandelin pemain-pemain dari Elite Pro Academy di 18 klub Liga 1 aja. Karena sebenarnya potensi kita tuh jauh lebih dari itu, lebih luas. Kalau kompetisi seperti Elite Pro Academy itu juga dijalankan di Liga 2, di Liga 3, kita bisa kebayang Nova nggak perlu repot-repot cari kedalaman squad. Kalau sekarang dia repot sekali, dia harus datang ke kompetisi-kompetisi yang nggak tahu dari mana gitu, terus kadang-kadang juga rekomendasi dari pelatih-pelatih daerah, tolong dong cari nih. Apalagi kemarin mau Piala Dunia 17. 1000 orang dikumpulin. Jangan mengulang kejadian pada Piala Dunia yang kemarin 2023 ya. Itu PSSI bikin seleksi dangdut gitu. Jadi provinsi A, provinsi B, tolong dong kirimin pemainnya yang berkualitas. Di provinsi itu dibikinin dua hari audisi ya. Iya, dalam waktu itu lo bisa memahami pemain itu kan susah kan. Gue jadi mengutip kata Om Danur, Coach Danur. Lionel Messi juga taruh di situ nggak kepilih. Iya. Gimana gitu, 200 orang suruh audisi gitu kan untuk terus pelatih milih, susah gitu. Oke, thank you Mas Sabto, Bung Yuke. Gue dari subuh gua belum balik. Jadi udah agak error. Terima kasih banyak, tapi luar biasa sekali Indonesia akhirnya bisa lolos ke Piala Dunia U17. Sedikit penutup Coach Nova, posisinya harus dipertahankan untuk Piala Dunia. Fardu Ain. Di samping dia sudah mengenal tim ini secara detail gitu ya, secara personal juga.
Juga kita harus berikan penghargaan sama pelatih seperti Nova yang sudah mengawali puzzle paling dini ya kalau dibilang U17 ini, supaya nanti menjadi motivasi untuk pelatih-pelatih yang lain juga untuk menunjukkan kualitas bahwa mereka juga pantas berada di level tinggi gitu ya. Itu campaign yang positif sih menurut gua dari Coach Nova dan PSSI. Gua harap sih tetap mempertahankan dia. Jangan lagi lah, apalagi kalau U17 kan nggak ditargetin apa-apa sebenarnya kan. Lu mau juara dunia pun juga nggak akan mempengaruhi peringkat gitu. Jadi ngapain juga ganti-ganti tim pelatih, biarin aja nih udah sukses terusin aja gitu. Iya, dan bertahun-tahun bersama Sintayong kan ternyata dia bisa menyerap banyak lah ya. Yang sisi positif yang harus diserap bisa dia serap gitu kan. Artinya ya in game management itu kan juga didapat dari bisa berada di sekeliling orang-orang yang tahu gimana untuk bisa pengalaman gitu. Itu bisa diserap dengan luar biasa oleh Coach Nova. Kedekatan dengan pemain yang kita lihat gimana sih dia bisa dekatnya sama pemain itu kan nggak bisa dibuat-buat gitu kan. Emang lo memang punya kualitas untuk bisa dekat dengan orang, lo punya kualitas untuk memimpin. Nah itu semuanya ada di Nova gitu. Dan dia membawa tim ini dari nol bisa dibilang meloloskan ke Piala Dunia. Ya memang dia entitled untuk membawa tim ini selama Piala Dunia gitu. Jangan dinaikin nanti jadi asisten pelatihnya senior, jangan. Nanti ntar dulu. dulu. Biar selesai dulu di Piala Dunia nih. Terima kasih teman-teman di Bawah Sport yang udah nonton, rame banget hari ini dan juga kita puas doa kita di awal Indonesia lolos ke Piala Dunia. U17 di Qatar yang akan bermain di November dan juga di Juni nanti kita harapkan timnas senior kita akan menyusul juniornya. Jadi assalamualaikum Qatar, kita datang di bulan November. Terima kasih Mas Sabto. Ya, sama-sama. Thank you. Kita ketemu lagi. Terima kasih teman-teman di Bawah Sport. Bye bye, selamat malam.